Lagi di materi daripada variabel ya. Kita ketemu lagi di materi variabel. Di pembahasan tentang variabel itu nanti ada di PowerPoint ya. Saya kirimkan nanti di materi PowerPoint-nya untuk penjelasan apa sih itu yang disebut dengan variabel. Variabel itu secara didefinisikan itu adalah tempat menyimpan data sementara atau permanen ya. Jadi dia tempat menyimpan suatu nilai. Nah, sekarang variabel itu seperti apa? Jadi sebelumnya pastikan bahwa kamu sudah menjalankan sum-nya ya. Lihat di C. Kemudian lihat di sana sum PP-nya. Pastikan sudah jalan semua dulu ya ini. Kemudian lihat sum control-nya. Jalankan. Pastikan sudah jalan yang ini. Kemudian nah ini ya. Materi tentang PHP nanti yang slide-nya juga akan saya share. Kita coba tunggu dulu sum control-nya sudah jalan atau belum. Oke, sambil menunggu kita perhatikan. Nah, kalau minggu lalu itu saya sudah jelaskan tentang pengenalan sintaks daripada si PHP. Untuk menampilkan ke layar, kita pergunakan echo. Ya, echo kutip-kutip titik koma. Anda tidak menerapkan di sana titik komanya pasti error. Kurang tanda kutipnya juga pasti error. Jadi tolong diperhatikan ya semua simbol-simbol yang dibutuhkan ya untuk menampilkannya. Nah, di sini penulisan PHP ya. Kita buka aja dulu. Tunggu sumnya jalan ya. Nah, variabel. Variabel itu kalau didefinisikan tadi ya, tempat menyimpan data sementara atau permanen. Nah, seperti apa sih data itu? Mungkin itu dulu yang pertama. Kalau misalnya ada di sana nama. Contoh nama saya ya. Nah, ini kan data. Disimpan di mana? Nanti disimpan di dalam variabel nama. Jadi ini variabel, ini datanya. Itu contoh. Atau misalnya ada di sana usia. Saya kasih 40. Berarti datanya 40 variabelnya itu adalah usia, ya. Nah, atau mungkin di sana alamat. Alamat misalnya Medan. Nah, variabelnya itu adalah alamat, datanya Medan, gitu ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, variabelnya itu jenis kelamin. Kemudian datanya apa? Datanya itu bisa jadi di sana adalah perempuan, atau mungkin nilainya itu adalah laki-laki. Gitu ya. Jadi saya harap Anda sudah mengerti variabel itu apa. Jadi variabel itu tempat menyimpan data. Inilah disebut variabel ya. Nama, usia, alamat. Jadi contoh variabel yang lain apa? Tanggal lahir. Nah, itu juga variabel ya. Atau mungkin variabel ada alas. Ini juga alas itu misalnya 3 cm. 3 cm itu datanya. Alas itu adalah variabel. Kemudian tinggi misalnya 4,5 cm. Itu juga variabel ya, alas dan tinggi. Atau ada satu variabel X sama dengan 12 katanya. Itu juga variabel. Atau nilai Y sama dengan 120. Itu juga variabel ya. Jadi yang variabel itu adalah X, Y, kemudian tinggi, alas, jenis kelamin, alamat, usia, dan nama. Itulah yang disebut dengan variabel. Jadi tempat menyimpan data sementara. Misalnya kan kalau yang sementara itu maksudnya usia. Tahun ini saya 40 tahun. Nah, untuk tahun depan 41 tahun gitu ya. Mungkin yang permanen di misalnya alas dari suatu bangunan itu misalnya 3 cm. Nah, mungkin dia permanen, nggak akan berubah. Tinggi daripada satu bangunan itu misalnya 4,5 cm. Mungkin dia permanen. Atau nilai X dan Y-nya, misalnya tadinya nilai X-nya 12, sekarang jadi 13. Berarti dia sementara. Oh, jenis kelaminnya ya ini permanen ya.
mulai lahir kalau jenis kelaminnya perempuan ya perempuan terus, nggak mungkin perempuan jadi laki atau laki jadi perempuan, gitu ya. Jadi saya pikir di sini kalau alamat tidak bisa kita permanen. Karena apa? Karena alamat bisa berubah, gitu ya. Jadi yang namanya variabel itu dia menyimpan data. Jadi datanya itu bisa sementara, bisa nanti dia permanen, artinya tidak pernah dirubah-rubah, gitu ya. Nah, sekarang di PHP itu variabel itu seperti apa? Bagaimana dia menuliskan variabel gitu ya di PHP? Ada syarat penulisan, nggak boleh langsung dibuat nama misalnya ini apa, nggak. Nah, hanya saja di si PHP ini untuk penulisan variabel kita tidak perlu mendefinisikannya. Contoh ya, saya jelasin. Di beberapa bahasa pemrograman perlu didefinisikan. Contoh ya, kita ambil Pascal. Kan di sana use CRT misalnya. Dia jelasin dulu par, misalnya A, B, C, kita kasih tipe datanya integer. Nah, perlu diberitahu bahwa saya menggunakan 3 variabel A, B, dan C dengan tipe data integer, gitu ya. Nah, atau misalnya buat di sana alas, tinggi, luas, saya kasih datanya itu adalah real contoh. Oh, ada 3 variabel, alas, tinggi, dan luas, tipe datanya real. Tipe data itu apa sih? Jenis datanya. Data itu kan ada yang huruf, ada yang angka, ada angka itu koma, ada yang bulat gitu ya. Nah, itulah tipe data ya. Jadi kalau misalnya integer disebut, berarti itu adalah tipe data. Data itu nanti adalah angka bulat. Kalau misalnya dikasih real, berarti nanti dia angka, tapi isinya pecahan. Kira-kira kayak gitu. Jadi, kalau di beberapa bahasa pemrograman, gini dia mendeklarasikannya. Ya. Jadi, kalau di PHP itu seperti apa? Nah, di PHP nggak perlu dikasih tahu mau pakai variabel apa, pakai aja ketika kamu membutuhkan. Ya. Kalau kamu nggak membutuhkannya, baru nggak usah dipakai. Jadi, kalau kamu butuh, baru dipakai. Ya. Contoh, ya penulisan variabel. Saya kasih di sana string A. Nah, penulisan variabel itu ada nanti di PowerPoint ya. Selalu diawali dengan string. Ini string tanda dollars ya, tanda dollars. Kita biasanya sebut dia string. Diawali dengan dollars, kemudian diikuti dengan huruf. Tidak boleh diawali dengan angka, ya. Misalnya saya buat nama, boleh seperti ini. Nama, misalnya saya buat di sana Liske Sipayung. Nah, kenapa saya kasih kutip? Nah, karena kita hanya bisa memahami bahwa datanya itu string atau tidak dari ketika kita lihat datanya seperti ini kan. Ini nama variabelnya adalah nama. Kemudian tipe datanya ini kita bisa bilang oh ini string. Kayak gitu ya. Ini tipe datanya string. Ya, kita bisa pahaminya kayak gitu. Nah, kemudian misalnya tidak boleh mengandung spasi katanya kan. Misalnya nama underscore lengkap. Boleh Anda buat seperti ini. Ya, kita kasih namanya, contoh nama saya buat Rizky Dame Sipayung. Nah, contoh seperti ini. Boleh. Jadi nggak boleh di sini ada spasi. Yang salah itu kalau dibuat misalnya string nama spasi lengkap. Ini artinya salah ya. Ini variabelnya salah. Yang benar yang di atas. Atau dituliskan di sana misalnya string nama lengkap disambungkan nggak ada spasinya ya. Ini benar ya, ini benar. Nah, jadi harus diperhatikan cara penulisannya itu harus diawali dengan string, kemudian di sana tidak boleh ada spasi ya. Contoh kalau misalnya X2, maka kita kasih string X2 boleh. Nilainya berapa? 12. Oh, ini kenapa nggak kutip dia? Kalau dia nggak kutip berarti ini bertipe kita bisa bilang oh ini tipe datanya ini adalah integer gitu ya. Kalau yang ini tadi tipe datanya apa? String, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di sana, misalnya string x underscore 3, benar nggak penulisan variabelnya? Benar. Tapi saya buat misalnya di sana 23, salah nggak? Nggak salah, ya. Berarti ini kita bilang datanya ini adalah data string, ya. Data yang ditampungnya jenisnya string. Kalau saya buat misalnya string v, boleh nggak? Boleh. Misalnya kalau saya kasih 3,14. Oh, ini benar nggak penulisan variabelnya? Benar. Tipe datanya ini disebut dengan
tipe data float, menampung bilangan pecahan, ya, menampung bilangan pecahan. Nah, selanjutnya tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya kalau Anda buat 4x, ini nggak boleh ya. Coba diperhatikan, ini nggak boleh. Ini salah penulisan seperti ini. Ya. Atau misalnya kalau Anda bilang, saya harus angka duluan. Boleh, terakanlah underscore, baru 3x misalnya. Bolehkah seperti ini? Boleh, benar. Ya. Jadi diingat yang pertama bahwa dia selalu diawali dengan string. Tidak boleh mengandung spasi. Kalau terdiri dari 2 kata atau lebih, kamu pisahkan dengan underscore atau kamu gabungkan. Ya, contoh ini nama lengkap, nama underscore lengkap atau nama lengkap digabung, gitu ya. Nah, yang salah itu kalau dibuat nama spasi lengkap itu salah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita perhatikan bahwa di sana dia bersifat case sensitif. Jangan di atas Anda misalnya buat di sana nilai tugas. N-nya kan huruf besar ya. Kamu kasih misalnya 75. Terus di bawah nanti kamu buat echo di sana underscore nilai tugas. Pasti dia nggak baca, ya. Pasti nggak akan ada tercetak apapun. Kenapa? Karena di sini Anda perhatikan ini huruf besar, ini huruf kecil. Jadi dia tidak mengenal yang di bawah ini, tidak ada nilai tersimpan di variabel nilai tugas, walaupun ada variabel nilai tugas dengan n-nya huruf kecil, tapi yang ada data di dalamnya adalah nilai tugas dengan n-nya huruf besar. Jadi di sini huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Jangankan gini ya, ini kan kamu buat misalnya nilai underscore akhir. Ini mungkin, ini kan udah huruf besar semua, memang jauh kali dia berbeda. Terus di bawah Anda buat misalnya nilai underscore akhir. Ini dua hal yang berbeda, ya. Jadi jangan dibuat disamakan yang di atas dengan yang di bawah, ya. Itu tentang variabel. Jadi mohon diperhatikan penulisan variabel itu benar-benar dipahami dulu ya. Ada string, tipe datanya. Pokoknya dia kalau ada angka pun ada kutip-kutipnya, berarti itu string. Kalau dia misalnya angka bulat seperti ini berarti integer. Kalau misalnya dia pakai koma berarti dia float gitu ya. Ada nanti lagi tipe datarnya itu true or false, 0 dan 1, itu boolean. Ada tipe datanya itu nanti di sana dijelaskan lagi ada array ya, berindeks misalnya x 0 nilainya berapa? 1. X 1 nilainya berapa? Nilainya 2. Nah, itu tipe array ya, dan ada objek. Nah, itu tentang di pengenalan variabel dan tipe datanya. Jadi sebentar kita praktekkan satu-satu. Jadi pahami dulu ya, jangan asal digunakan, dipahami dulu tipe data string, kemudian cara penulisan variabel, bagaimana mendefinisikan variabel itu diperhatikan dulu. Demikian materi tentang variabel ya, penulisan variabel. Sebentar kita praktekkan bersama. Terima kasih.